Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iin Muhyi di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gua akan coba bahas pertandingan yang akan digelar di pekan ke-26. Ini pertandingan yang sangat seru ya antara Persipura Jayapura yang akan bertandang menuju ke kandangnya Persipal Palu. Tapi mainnya bukan di Stadion Gawalise Kota Palu, bukan, tapi mainnya di Stadion Sriwedari Kota Solo, Jawa Tengah. Jadi Persipura away-nya ke Pulau Jawa ya. Ini lumayan menguras tenaga ya dengan jarak yang terbentang begitu jauh, sekitar mungkin 4.500 km gitu ya, harus away dari Jayapura ke Kota Solo. Jadi ini sangat-sangat menguras tenaga dan tentunya ini yang harus di-manage oleh Persipura Jayapura, bagaimana untuk bisa tetap memberikan performa yang terbaik di tengah jadwal yang padat, karena setelah menghadapi Persipal harus balik lagi ke Jayapura untuk menghadapi Persiku Kudus. Nah, menghadapi Persipal ini adalah pertandingan yang sangat penting di pekan ke-26 di dua laga tersisa di musim ini, dan ini yang akan menentukan apakah Persipura bisa promosi atau tidak, karena jika terpleset saja atau gagal mendapatkan poin penuh menghadapi Persipal Palu, maka kemungkinan besar harapannya itu akan pupus ya, karena tim di bawahnya Barito Putra dan Kendal Tornado juga jarak poinnya tidak terlalu jauh, apalagi Barito yang hanya berjarak 1 poin. Jadi mau tidak mau Persipura Jayapura harus mendapatkan poin penuh jika ingin tetap menjaga peluangnya untuk bisa promosi ke Super League musim depan. Nah, ini teman-teman, kalau kita berbicara di atas kertas ya, Persipal Palu ini kan sudah terdegradasi gitu ya, dan mungkin kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, peluang bagi Persipura Jayapura untuk menang itu sangat besar. Tapi kadang sepak bola tidak begitu ya. Sepak bola kadang selalu mengejutkan gitu ya, selalu bisa memberikan kejutan di setiap pertandingannya yang bahkan di luar prediksi gitu. Nah, ini juga harus diwaspadai oleh Persipura karena tekanan justru sekarang ada di kubu Persipura Jayapura. Mengapa demikian? Karena Persipura Jayapura tinggal menyisakan 2 laga dan dua-duanya itu adalah 2 laga penting, tidak boleh terpeleset sama sekali. Artinya semua pemain harus fokus, semua pemain harus berkonsentrasi penuh, dan setiap peluang sekecil apapun harus bisa dimaksimalkan. Nah, ini yang berat ya. Kemarin di laga-laga sebelumnya menghadapi PSIS, menghadapi Persela, itu peluang banyak sekali. Dan banyak juga yang terbuang. Dan malahan ketika menghadapi Persela, di kandang sendiri dengan segitu banyaknya peluang, tidak ada yang bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Dan di laga menghadapi Persipal Palu justru ini harus menjadi PR yang sudah dievaluasi ya. Dan Persipura harus tentunya lebih klinis dan lebih tajam lagi. Dan inilah PR dari Coach Rahmat Darmawan menghadapi Persipal Palu yang tidak bisa diremehkan juga, meskipun mereka sudah terdegradasi, sudah tidak punya target apa-apa. Tapi uh, tetap ini sepak bola, jadi kadang selalu menyulitkan juga meskipun lawannya ini sudah terdegradasi. Jadi Persipura Jayapura harus tetap fokus, harus tetap konsentrasi, dan tentunya meracik strategi secerdas mungkin gitu. Jadi ini harus bekerja keras dan juga bekerja cerdas gitu ya. Karena di laga-laga sebelumnya banyak peluang yang terbuang, dan di laga ini harus bisa dimaksimalkan. Jadi permainannya harus lebih efektif lagi dari laga-laga sebelumnya. Nah, sekali lagi menghadapi Persipal yang sudah tidak punya target, kalau kita berbicara hitung-hitungan kan Persipura sudah mungkin punya peluang yang besar untuk menang ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan meremehkan lawan, dan justru tekanan sekarang ada di Persipura Jayapura. Jangan sampai karena tekanan itu begitu berat, tekanan itu begitu tinggi, hanya tinggal 2 laga lagi, kalau salah satunya terpeleset maka pupus untuk naik ke Super League. Jadi jangan sampai tekanan itu justru menjadi terbawa ke permainan, nanti permainannya menjadi tidak berkembang, menjadi kaku, dan malah kehilangan fokus. Jadi yang diharapkan oleh fans dari Persipura Jayapura terhadap permainan Persipura di laga menghadapi Persipal nanti, ya tentu harus bermain dengan bebas lah ya. Mungkin bebas dalam arti harus cerdas, harus bekerja keras juga, dan harus efektif juga. Jadi harapannya sekali lagi mungkin untuk Mutiara Hitam, dan ini saya mungkin mewakili teman-teman dari Mutiara Hitam ya, karena banyak yang request bahas pertandingan sebelum menghadapi Persipal Palu. Jadi inilah bahasannya. Saya mewakili mungkin teman-teman Mutiara Hitam, berharap semoga Persipura Jayapura bisa efektif permainannya, bisa memaksimalkan peluang-peluang yang dimiliki sekecil apapun. Jangan sampai peluang-peluang yang sudah
mungkin kategorinya itu peluang emas, peluang berbahaya, malah terbuang seperti di laga-laga sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari laga sebelumnya itu kan Uwok Mabin sudah bisa bermain ya menghadapi PSIS kemarin main, dan Uwok Mabin adalah pemain yang penting dan semoga bisa dimainkan lagi di laga menghadapi Persipal gitu. Uh, Kemudian yang kita bisa lihat dari laga menghadapi PSIS kemarin itu kan formula di depannya, tiga pemain depannya beda ya. Biasanya kan ada Victor Mansarai di sana, tapi kemarin memainkan false nine tanpa striker murni. Ada Ramai, ada Reno, dan juga ada Schroyer, dan ternyata itu berhasil mendapatkan banyak peluang Persipura, hanya saja memang efektivitasnya yang menjadi PR. Dan di laga menghadapi Persipal ya bisa dicoba juga dengan memainkan trio pemain-pemain cepat seperti Schroyer, Ramai, dan juga Reno. Hanya saja mungkin harapan dari Persipura Mania ini ketiga pemain ini ketika mendapatkan peluang ya harus bisa dimaksimalkan. Jika nanti Persipura menang menghadapi Persipal Palu dan PSS Slemannya juga menang nanti menghadapi Persiba, peluang untuk menjadi juara grup sebenarnya masih terbuka ya, atau untuk lolos masih terbuka. Tapi terbukanya berharap PSS-nya mungkin ini terpeleset di laga akhir ya, karena sekarang kan di 52 poin, Persipura 50, ada jarak 2 poin. Jadi ya PSS minimal punya 4 poin jika ingin mengunci juara grup. Jadi harus menang menghadapi Persiba dan minimal imbang nanti di laga terakhir bagi PSS Sleman. Dan bagi Persipura Jayapura tidak ada kata minimal, berarti harus sapu bersih kemenangan jika tidak ingin tersalip oleh Barito Putra. Dan PR bagi Persipura Jayapura mungkin adalah ini harus bisa memanage para pemainnya yang terkuras tenaganya, karena harus tektok ya dari Jayapura ke Solo, dari Solo balik lagi ke Jayapura. Tapi memang ada jarak yang cukup lah bagi tim Persipura untuk bermain lagi di laga menghadapi Persiku Kudus. Karena menghadapi Persiku kalau tidak salah bulan Mei, dan menghadapi Persipal ini kan tanggal 26 April hari Minggu. Jadi ada jarak ya, semoga bisa tetap perform di tengah jadwal yang padat dan menguras tenaga. Jadi itu mungkin pendapat saya teman-teman, dan itu bahasan saya dari requestan teman-teman, permintaan teman-teman yang minta untuk membahas di laga sebelum Persipura menghadapi Persipal. Dan itu bahasannya, harapannya ya semoga Persipura bisa perform, bisa memaksimalkan peluang-peluang yang dimiliki, kemudian bisa fokus konsentrasi penuh dan jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Ini kesempatan besar menghadapi Persipal, harus bisa mendapatkan poin penuh. Terpeleset satu kali saja di 2 laga tersisa, maka harapan untuk promosi ya bisa dibilang sulit gitu ya. Jadi mau tidak mau harus mendapatkan poin penuh dari 2 laga tersisa. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada kesalahan gitu atau ada misinformasi ataupun ada kekurangan dalam video ini, silakan tulis kritik, saran, dan masukannya. Sangat menerima saran, kritik, dan masukan karena itu demi perkembangan channel ini. Yang memberikan masukan, yang memberikan kritik, yang berkomentar, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like juga dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya.